Hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama penyampaian testimoni tokoh oleh Guru Besar Institut Teknologi 10 November yang akan disampaikan oleh yang terhormat Profesor Dr. Haji Agus Purwanto. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah, sadaqallahul azim. Yang saya hormati Ibu Nyai Faridah Salahuddin Wahid, Bapak Kiai Abdul Hakim Mahfud, pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Bapak Rektor, Bapak Ketua Yayasan, kemudian Bapak Pejabat Bupati dan jajaran, para alim, asatid, asatidah, undangan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menghadiri haul keempat Allah yarham Bapak Dr. Honoris Causa Insinyur Kiai Haji Salahuddin Wahid. Seperti halnya Bapak Rektor, tadi lupa saya sebut Gus Ipang, ya, yang baru bertemu 2 kali. Yang pertama dulu ketika takziah. Nah, sama seperti Pak Rektor, saya ketemu beliau pertama kali itu juga tahun 2011 di IKH ini, tepatnya bulan Januari atau Februari, ketika pada waktu itu ada pertemuan alumni yang dalam momen membahas pengembangan universitas ini. Pada waktu itu saya diberi kesempatan untuk presentasi sekitar 10 menit. Dan sepertinya beliau sangat tertarik dengan presentasi saya dan kemudian bertanya dengan pertanyaan yang pada waktu itu sangat sulit untuk saya jawab. Nah, pertanyaan beliau itu begini, Mas Agus, aktivis PMI ya? Nah, itu jawabannya sangat sulit. Aduh, gimana mau jawab ini? Kalau saya jawab pasti beliau kecewa. Kalau nggak saya jawab cepat atau lambat, beliau juga pasti tahu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menjawab, mohon maaf Gus, saya ini aktivis IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya ini anggota pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan memang sekilas saya lihat beliau agak ser gitu ya. Itu. Dan mungkin karena itu juga buku yang saya hadiahkan, ayat-ayat semesta, itu tidak segera dibaca. Perlu waktu 1 tahun buku itu untuk kemudian dibaca, Bu. Itu.
Nah, setelah dibaca, Februari 2012, beliau SMS saya. SMS saya dan menyatakan ingin bertemu. Pada waktu itu saya sempat khawatir untuk ketemu beliau karena saya pernah diceritani oleh kolega saya yang senior saya juga di ITB. Nah, beliau ini Kiai Solahuddin Wahid itu sebenarnya senior saya jauh, itu di ITB. Jadi sama-sama alumni ITB, sama-sama tercatat dalam kepengurusan Ikatan Alumni ITB Jawa Timur. Beliau sebagai penasehat, saya sebagai ketua pembinaan rohani, begitu ya. Jadi ketemunya pertama di situ. Nah, ya singkat cerita, kalau saya nggak berani bertemu dengan gagasan-gagasan yang saya sampaikan di dalam buku saya Ayat-Ayat Semesta, ya itu berarti saya nggak siap dengan gagasan saya. Sehingga kemudian pada akhirnya tawaran untuk bertemu itu saya sambut. Nah, bertemu untuk pertama kali setelah dari sini itu adalah di kafe toko buku Gramedia di Jalan Basuki Rahmat. Jadi beliau sendirian diantar sopir dan saya juga sendirian diantar mahasiswa. Nah, di kafe ini beliau pesan pisang goreng hanya beberapa gitu, 3 atau 2 atau 4 begitu ya. Kemudian beliau menyampaikan begitu. Saya sudah deg-deg sebenarnya. Saya ini mau dihukum apa oleh beliau? Karena mohon maaf begitu, yang membuat saya keder pada waktu itu, kan saya sering, ini mohon maaf ini, Kiai Mustain ya, kan saya sering mengkritik Al-Ghazali. Nah ada teman yang mengingatkan, Mas, sama nojo sering-sering kritik Al-Ghazali. Al-Ghazali ini tokoh NU gitu kan. Ya. Nah itu sebenarnya juga saya sebut ketika presentasi di sini pada waktu itu, ya, yang saya kritik, yang sering saya kutip itu adalah karya Al-Ghazali, kitab Tahafutul Falasifah, yang sering dituding sebagai penyebab turunnya pemikiran kritis umat Islam, ya khususnya di lingkungan Sunni. Nah, itu yang kemudian wah, saya mau dihakimi apa begitu. Tetapi ternyata ungkapan pertamanya mengagetkan saya, begitu ya. Mas, mbok saya tuh dibantu. Nah, ini mungkin mirip dengan ungkapan yang disampaikan oleh Pak Rektor. Duh, dibantu apa Gus? Itu loh Mas, mbok saya dibantu buatkan pesantren yang tidak begitu-begitu saja. Nah, ini kalimat yang nggak akan pernah saya lupakan. Pesantren yang tidak begitu-begitu saja, begitu ya. Saya langsung tanya, loh, maksud Gus Solah pripun? Itu loh Mas, pesantren yang isinya itu seperti di bukunya Mas Agus, buku Ayat-Ayat Semesta. Nah, itu yang saya hadiahkan 1 tahun sebelumnya dan tidak dibaca sampai 1 tahun. Beliau ngaku bersih-bersih lemari buku, kemudian iseng-iseng dibaca. Nah, selesai baca itu langsung SMS saya, Mas, saya bisa ketemu nggak? Nah itu ternyata. Begitu ditanya seperti itu, ya langsung saya sampaikan, oh kalau itu siap, Gus. Cuman saya pekan depan itu harus ke KL. Saya diundang di IIUM, International Institute of, International Islamic University of Malaysia. Ya, jadi di KL pada waktu itu, saya pulang nanti tanggal sekian. Nah benar, begitu saya pulang, langsung di SMS lagi. Mas, bisa nggak hari Sabtu datang ke Tebuireng? Nah, saya datang. Saya datang untuk pertama kalinya dan mohon maaf, saya ganti baju Bu di
di depan pondok itu ada pos, apa waktu itu kan masih itu loh, penyewaan apa, telepon umum itu apa ya? Kan belum ini, jadi belum. Jadi saya masuk situ saya ganti baju. Jadi ganti baju yang rodok pantes begitu, nggih. Dan saya sangat kaget begitu masuk, itu ternyata di sana sudah lengkap timnya. Saya nggak ngira itu, jadi selengkap itu. Jadi tim untuk penyiapan yang namanya Transcend yang sekarang ada di Jombok itu. Jadi ada almarhum siapa nggih yang bagian jaminan mutu, Pak Mangkuan nggih pada waktu itu. Jadi ada tim kurikulum, ada tim pembangunan, lengkap pada waktu itu. Padahal saya belum bawa catatan tentang konsep yang mau saya ceritakan. Nah, dan untuk pertama kalinya saya juga ketemu Kiai Mustain karena pada waktu itu bedah buku ya, bedah buku ayat-ayat semesta begitu. Nah, saya juga kaget Kiai Mustain ini, ya, khususnya terhadap pernyataan beliau terkait dengan awal bulan. Ternyata pandangan beliau itu lebih radikal dari pandangannya Muhammadiyah. Ini kata beliau, awal bulan itu ya konjungsi itu. Nah, itu jauh lebih radikal dari wujudul hilal, Kiai Mustain ya, itu. Itu. Nah, cuma katanya beliau ini nggak pernah saya sampaikan karena kalau saya mati saya pengen tetap ditahlili. Begitu kata beliau. Mohon maaf ini saya bocorkan hari ini. Nah, tapi kan beliau pada waktu itu ini saya sampaikan karena di depan Gus Solah yang orangnya terbuka. Nah, begitu. Saya ingat betul. Jadi begitu. Nah, akhirnya disusul oleh pertemuan kedua. Jadi pertemuan kedua itu di rumah makan Agis di sebelah Masjid Al-Akbar. Jadi beliau rombongan 2 mobil, saya sudah lengkap, saya sudah bawa catatan Bu, saya presentasikan di situ. Dan setelah itu terus berinteraksi, ya, terus berinteraksi. Nah, sebenarnya mau direalisasi 2013, tetapi karena beliau pinginnya begitu Transcend itu dimulai dan sudah ada gedungnya, sementara pada waktu itu saya mendadak harus haji sehingga tidak ada diskusi, sehingga kemudian ditunda pelaksanaannya itu di 2014. Dan itu kemudian dimulai 2014, ya, diresmikan 23 Agustus 2014. Nah, dalam perjalanan, jadi ini sisi yang menarik. Nah, pada waktu itu ada mahasiswa yang mau nulis disertasi tentang Transcend. Nah, karena Transcend baru 6 bulan, otomatis saya tolak. Loh, sik. Ini baru dirintis, belum jelas bentuknya kok Anda mau nulis disertasi. Disertasi itu kan nanti ujungnya kesimpulan. Nah, itu artinya kan kesimpulan itu nanti memaksa kami harus menyesuaikan. Nggak bisa. Nah, begitu. Loh, Prof, waktu itu saya belum profesor. Loh, tapi ini kan sudah diuji proposal ini. Loh, ya itu resiko Anda. Jangan dipaksakan kepada kami, begitu. Nah, jadi intinya saya tolak. Tapi kok ndilalah, beberapa waktu kemudian ada flyer yang informasi yang mau ada ujian tertutup tentang disertasi itu. Saya kontan marah. Loh, ini nggak saya izinkan kok disertasinya jadi. Nah, akhirnya saya tulis di grup nih Bu Nyai. Di grup saya sampaikan, saya beri 2 opsi. Kalau disertasi ini terus, berarti ada orang yang sudah paham tentang Transcend, berarti saya sudah peran saya sudah selesai dan saya akan mengundurkan diri. Atau yang kedua, calon disertasi ini dibatalkan dan saya tetap di sini. Nah, ternyata kata laporan dari kepala sekolah Bu Nyai, ternyata beliau nggak bisa tidur selama sepekan begitu, ya. Ada apa begitu. Nah, akhirnya memang beliau datang untuk kedua kalinya ketemu saya lagi, itu langsung datang ke ITS. Jadi ke ruangan saya,
beliau menyatakan ya permohon maaf atas kejadian itu, dan saya tetap diminta untuk di Trensen, dan beliau segera menulis surat ke UIN supaya draft disertasi itu tidak jadi diujikan, begitu Pak. Jadi artinya apa? Jadi di sini ada trust begitu, ada kepercayaan itu. Jadi beliau yang saya sangat itu adalah beliau pikirannya terbuka, sangat maju, progresif, dan kemudian juga rendah hati, tawadu. Nah begitu ada sesuatu yang katakanlah salah, beliau tidak segan-segan untuk meminta maaf. Padahal kan apalah posisi saya kalau misalkan beliau mau apa gitu, tapi enggak, ternyata beliau dengan ringan datang ke ITS, ke ruangan saya, meminta maaf atas ini, sehingga kemudian ya berlangsung normal kembali ya, dan berjalan seperti yang ini di tahun ke 10 Trensen ini. Pesantren ini adalah pesantren genre baru yang tidak mewakili salaf maupun kholaf, karena di sini ada dialektika antara agama dan sains, dan mimpi besarnya adalah bahwa, singkat cerita hadirin, di dalam Al-Quran itu ada 800 ayat alam. Jumlah ini 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih, tetapi 10 abad terakhir ini diabaikan oleh umat Islam. Sehingga kemudian implikasinya adalah dunia Islam secara umum, termasuk Indonesia yang mayoritas Muslim, itu menjadi bangsa konsumen, bangsa user. Ya. Padahal rahmatan lil alamin itu harus banyak memberi. Banyak memberi itu berarti harus kaya, harus produktif, harus produsen. Jadi mindset kita itu harus kita ubah. Dan untuk itu kita harus mempelajari 800 ayat alam itu, ya, baik yang ada di dalam kitab suci maupun yang ada di alam semesta ini. Nah, jadi itu mimpi besar Trensen yang sebelumnya itu juga sudah saya wujudkan di Sragen, bekerja sama dengan pimpinan daerah Muhammadiyah Sragen yang diresmikan 1 tahun sebelumnya, dan kemudian 2014 itu di sini. Jadi itu Trensen. Jadi mimpi besarnya ke depan itu adalah lahirnya Ibnu Sina abad 21, lahirnya para pemenang Nobel dari ilmuwan Muslim. Satu kenyataan lagi bahwa dunia saat ini sudah sangat maju, tetapi pada saat yang bersamaan sebenarnya dunia kita juga mengalami krisis, dan yang dituduh sebagai penyebab dari krisis itu tidak lain adalah sains itu sendiri, sains positivistik. Karena itu perlu adanya dialektika, adanya islamisasi, adanya integrasi, ya. Dan itu sudah di universitas itu diwujudkan di UIN, baik Malang, Jogja, Bandung dan seterusnya. Dan karena umumnya pengajarnya itu lulusan universitas umum, maka dalam menyusun kurikulumnya saya terlibat di UIN itu bagaimana yang namanya integrasi, interkoneksi dan lain-lain antara agama dan sains itu. Nah, jadi itulah pertemuan saya dengan beliau, Gus Solah, ya. Dan pembentukan Trensen ini bukan tanpa ganjalan, bukan smooth. Jadi baik saya maupun Gus Solah itu mengalami cobaan yang luar biasa, mengalami penolakan yang luar biasa. Salah satu penolakan, ini saya ceritakan saja karena ini adalah bagian dari sejarah, suka atau tidak. Pada suatu hari beliau memanggil semua tim Trensen, kemudian beliau keluar dari rumah, wajah beliau merah. Lalu beliau membaca SMS. SMS-nya berbunyi, Gus,
apa jenengan lupa visi misi misi visi Tebu Ireng? Kok jenengan mau memuhammadiyahkan Tebu Ireng? Kemudian beliau masuk ya dengan wajah merah masuk membaca itu, otomatis yang di luar tuh bingung. Ya, saling toleh. Nah, enggak lama kemudian beliau keluar lagi, mungkin sudah butuh karena sudah ini gitu. Nah, itu. Karena saya Muhammadiyah begitu ya. Kemudian ketika pertama kali bertemu dan saya diantar ke terminal untuk balik ke Surabaya, Pak Mangkuan di jalan juga bisik-bisik, "Mas Agus Muhammadiyah ya?" "Mas, saya juga Muhammadiyah." jadi loh, saya kaget. Nah, makanya wajar kalau kemudian ada SMS seperti itu. Bahkan juga ada semonan dari kiai di sini, "Loh, golek segoe kok nggak pondok pesantren sing aneh-aneh," begitu ya. Jadi ini yang pernah dihadapi oleh beliau Gus Solah, begitu ya. Bahkan juga ada yang protes, kenapa kok saya yang dilibatkan begitu, tapi kemudian diminta bertemu dengan beliau, ya akhirnya oleh beliau karena beliau sendiri yang datang kepada saya, kemudian proyek ini dilanjutkan. Dan alhamdulillah sejak pertama kali meluluskan SMA Trensen itu selalu berada di peringkat 2, hanya berada di satu tingkat di bawah SMA Negeri 2. Dan status itu terus bertahan sampai hari ini. Bahkan kemudian alumni-alumninya bukan hanya menembus PTN-PTN top di Indonesia, ITB, UI, UGM, IPB, ITS, UNER, Fakultas Kedokteran, Teknik Informatika, tetapi juga beberapa alumni itu kuliah di luar negeri seperti di Jepang, di Cina, di Turki, dan lain-lain. Jadi adalah awal dari capaian bagaimana ke depan lahirnya Ibnu Sina abad 21, nobelis dari lingkungan muslim, ilmuwan muslim. Karena memang Allah menyatakan derajat kita akan diangkat karena iman dan ilmu, dan sebagian dari ilmu itu adalah ilmu kealaman. Dan satu lagi yang sangat membuat saya berkesan, ketika beliau diminta calon alumni untuk tanda tangan, sepanjang beliau mau menandatangani, maka lulusan Trensen itu bisa langsung diterima di Akpol ya, atau di STAN atau apa. Tapi beliau nggak mau. Karena apa? Karena itu bukan misinya Trensen. Kalau memang mau ke sana silakan jalan sendiri, tapi Trensen alumninya diarahkan ke Fakultas MIPA, kemudian teknik, kemudian kedokteran, medis, dan agriculture. Di luar itu adalah pilihan masing-masing, tapi kalau itu dicapai maka beliau mau misalkan dimintai tanda tangan. Jadi apa yang saya sampaikan bahkan termasuk rapat pendirian SMP Sain itu nggak dilanjutkan sampai saya hadir gitu ya. Jadi saya ingat betul itu sejarah SMP Sain ya, yang termasuk juga MTS Sain. Demikian Ibu Bapak pengalaman saya, kesaksian saya dengan visi, misi, dan konsistensi beliau memperjuangkan visi misi tersebut, sehingga kemudian ya termasuk universitas ini bisa berdiri dan mudah-mudahan itu akan terus berkembang seperti yang tadi diungkapkan oleh Gus Ipang ya, dalam setiap haul itu ada momen-momen yang menggambarkan tahap demi tahap capaian-capaian baru. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.